Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kebesaran, keagungan, kemuliaan, kesehatan hanyalah miliknya. Maka mari sama-sama, tidak ada yang lebih pantas untuk kita sampaikan hari ini kecuali kalimat adalah Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Dan bagi yang sakit, semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran, sehingga dengan sakitnya itu mampu menggugurkan dosa-dosanya. Seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yusakuha hatta saukati yushakuha illa kafarallah min khot." Tidaklah seorang muslim tertimpa capek atau penyakit atau khawatir atau kesedihan, hammin atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis itu menggambarkan bahwasanya para jamaah balas orang muslim yang terkena musibah adalah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan ia ketika mampu mengharap pahala dari Allah, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala tambahan. Pertanyaannya adalah, berapa sering kita kali lupa? Kita lupa Allah ketika kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan musibah seperti tertusuk duri, terkena sakit, entah itu flu, batuk, atau bisa jadi yang hari ini sedang mewabah di negeri kita, yaitu COVID-19. Maka semua itu harus kita sadari. Mereka yang memiliki peluang untuk sakit, mereka pula memiliki peluang untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim, saya dan antum, agar selalu menghadirkan niat, mengharapkan tiap musibah, ujian yang kita alami, besar maupun kecil, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu mengharap pahala dari Allah. Karena sesungguhnya tidaklah penyakit itu datang kecuali itu semata-mata sebagai bentuk cinta Allah kepada kita. Bagi seorang mukmin, ternyata sakit adalah nikmat. Dari Ummu Al-A'la radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, menjengukku sementara aku sedang sakit. Kemudian beliau berkata, bergembiralah wahai Ummu Al-A'la, karena sesungguhnya sakit seorang mukmin Allah akan menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya apa? Sakit itu seperti pohon yang menggugurkan dedaunan yang sudah rusak. Seperti yang disampaikan di hadis Bukhari pula, bahwasanya tidaklah seorang muslim yang menderita sakit atau yang lain, melainkan Allah menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunan yang sudah kering. Maka yang sehat bersyukur yang banyak. Alhamdulillah ala kulli hal, telah memberikan kita nikmat yang mungkin selama ini kita abai kepadanya. Yang sakit
Mari sama-sama ambil hikmah besar dari sakitnya. Menjadi kebaikan bagi seorang muslim kalau dia bersabar. Sakit akan menghapuskan dosa, seperti hadis yang tadi. Sakit akan membawa keselamatan dari api neraka. Dan terdapat banyak hikmah ketika kita sedang sakit. Seperti diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bazzar, bahwasanya sakit demam itu menjauhkan seorang mukmin dari api neraka. Maka jamaah semuanya yang semoga Allah muliakan, oleh karena itu tidak boleh bagi seorang mukmin mengeluh, mencaci penyakit yang dideritanya, menggerutu, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah, apalagi sampai menyalahkan Allah, apalagi sampai putus asa. Jangan sampai. Hendaklah seorang muslim senantiasa bersyukur atas kondisi yang dia terima, yang dia alami, bersabar atas kondisi yang dia jalani. Sabaran, introspeksi maksudnya, ya, tentang bagaimana kita mengevaluasi. Mungkin selama ini banyak dosa-dosa yang kita lakukan sehingga Allah berikan kita sakit. Dengan sakit kita banyak berzikir kepada Allah. Bukankah banyak dari orang yang sakit mereka sembuh tanpa obat? Entah karena doa yang mustajab, ru'yah yang bermanfaat, atau bisa jadi kekuatan hati atau bagusnya tawakal. Maka bersyukur bahwasanya dengan kita diberikan sehat ataupun sakit, itu menjadi pelajaran besar bagi kita. Bahkan sakit bukan hanya penggugur dosa, penghapus maksiat. Sakit bisa juga mengokohkan ukhuwah antara kita dengan keluarga kita. Semakin peduli dengan mereka yang sedang sakit. Dan yang sakit semakin bersyukur karena mendapatkan keluarga, sahabat, orang-orang terdekat yang peduli kepadanya. Sekali lagi, jangan pernah mengecam penyakit, karena sesungguhnya penyakit itu menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Seperti halnya bahasa Rasulullah di hadis Muslim mengatakan bahwasanya seperti proses pembakaran menghilangkan noda dari besi. Maka terus evaluasi, karena sesungguhnya sakit itu bisa jadi teguran dari Allah untuk senantiasa ingat. Kita tidak bisa mengharap tubuh kita selamanya sehat. Kita tidak bisa mengharap tubuh kita selamanya terbebas dari penyakit. Ketika tubuh kita bebas dari penyakit, maka nafsu yang akan muncul. Saat nafsu muncul, maka mudah sekali kita melanggar aturan-aturan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kunci sakit sesungguhnya dua. Satu, sakit itu zikrullah. Mereka yang menderita akan sakitnya akan lebih sering menyebut nama Allah, akan lebih sering menjadikan setiap sakitnya zikir, zikir, dan zikir dibanding dia ketika sehat. Yang kedua, sakit itu istighfar. Dosa-dosa akan mudah teringat ketika kita sakit, sehingga lisan terbimbing untuk membaca istighfar. Astaghfirullah, maafkan kami ya Allah, yang bulan kemarin kami melakukan dosa ini dan itu. Astaghfirullah, maafkan kami ya Allah, yang tahun kemarin melakukan dosa ini dan itu. Sehingga menjadi refleksi bagi kita bahwasanya dosa itu membuat buah yang tidak nyaman di hati kita, salah satunya penyakit. Maka tidak ada tempat yang lebih pantas untuk kita datangi, tidak ada tempat yang lebih layak untuk kita mohonkan permintaan kecuali Allah. Di surat As-Suara ayat 80, bahwasanya Allah menyampaikan, wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Maka tidak ada yang lebih hak
untuk kita minta pertolongan kecuali itu adalah Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian. Kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah, al-haqqu minallah. Kalau ada keburukan, kesalahan kata, ketergelinciran lisan saya, itu semata-mata dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.